الصالح إلى قول النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين الصحابة والتابعين والعلماء العاملين الطيبين الصحابة والعالمين والمعلمين وأهل القرآن والحافظين الفاتحين وإلى روح أولياء الله وإلى روح أولياء اسمه ومن خصوصا إلى روح أحمد محمد الرسول وإلى صاحب هذه الولاية وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا والشيخين ومعلمينا وللحقوق علينا شهيدا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والخصوص إلى مؤلف هذا أستاذ محمد الحجاج وإلى جميع من حضر ومن اشترك في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 7. Mas. Halaman 7. Al-waladul amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah, dimana sampai dengan saat ini kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita, lebih-lebih aktivitas ibadah kita, dan bisa hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semoga kehadiran kita, keikutsertaan kita pada acara kita kali ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji akhlak, di mana kita sekarang sampai pada halaman 7, yaitu poin ke-6, al-waladul amin. Al-waladul amin. Judul al-waladu al-amin. Al-waladu anak, al-aminu yang dipercaya. Al-amin salah satu daripada karakter Rasulullah Muhammad SAW. Semenjak kecil Rasulullah itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, seorang anak yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, selalu dipercaya. Maka ketika Rasulullah SAW membawa risalah kenabian untuk disampaikan kepada umat, untuk disampaikan kepada khalayak masyarakat, orang-orang Quraisy saat itu, maka tidak ada satupun yang bisa membantahnya, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta sejak kecil.
Jadi kalau ada orang yang membantah atas apa yang dibawa Nabi Muhammad, apa yang disampaikan Nabi Muhammad, itu karena suatu hal yang lain. Artinya logika umumnya itu tidak menerima atas ketidakpercayaan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Termasuk Abu Lahab, zaman Nabi Muhammad sendiri sampai akhir hayatnya tidak beriman. Banyak faktor secara manusiawi, salah satu faktornya tidak terima atau egonya. Bagaimana ia akan mengikuti keponakannya. Tapi secara logikanya dia tetap mempercayai, karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dalam hal apapun. Maka judul kali ini Al-Waladul Amin, anak yang amin, yang dipercaya. Muhammadun waladun amin, yakhafu Allah wa yamtathilu amrahu. Wa dhata yawmin qalat lahu ukhtuhu Su'an. Muhammad waladun amin adalah seorang anak amin yang dipercaya. Amin tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Yakhafullah, dia seorang anak yang selalu takut kepada Allah. Wa yamtathilu amrahu, dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Maka ketakutan atau takutnya seorang hamba terhadap Allah, maka ia akan selalu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi atas apa yang dilakukan, atas apa yang diperbuat. Bahkan seorang hamba yang takut kepada Allah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui terhadap apapun, hatta yang terlintas di dalam pikiran. Sehingga seorang hamba yang takut kepada Allah tidak pernah sedikit pun melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak pernah terlintas pada benaknya, pada pikirannya sesuatu pun yang menyimpang daripada aturan syariat Allah, karena ia yakin Allah tahu. Wa dhata yawmin qalat lahu ukhtuhu Su'an. Wa dhata yawmin, pada suatu hari, qalat lahu ukhtuhu. Qalat berkata, lahu berkata kepadanya, kepada Muhammad, ukhtuhu saudaranya. Ini Muhammad ini nama peran yang di sini, yang bukan Nabi Muhammad yang saya sampaikan di awal tadi. Ini cuma nama dari pemeran kisah yang ada di pelajaran kita kali ini. Berkata lahu kepadanya, ukhtuhu Su'an, saudara perempuannya yang bernama Su'an. Ya akhi, wahai saudaraku. Ya akhi, wahai saudaraku. Pernah dengar?
istilah ya akhi, benar. Akhi, khair, atau ya ukhti. Kalau perempuan ukhti, kalau laki-laki akhi. Ya akhi, wahai saudaraku, kata Suhaib, inna abana qad kharaja minal bait. Inna abana qad kharaja minal bait. Sesungguhnya bapak qad kharaja minal bait, sudah keluar dari rumah. Maksudnya sudah berangkat dinas, sudah berangkat kerja. Kata Suhaib bilang kepada Muhammad, dek, bapak us udah, berarti bahasa kita, bapak us udah. Fahalumma bina naftahu khizanat at-ta'am. Fahalumma bina, ayo, mari naftahu khizanat at-ta'am. Ayo kita buka. Naftahu, kita buka. Khizanat at-ta'am, apa, lemari. Khizanat at-ta'am, tempat makan, tempat makanan. Linakula ma fiha minal ma'kulatil ladzidah. Untuk kita makan, linakula, untuk kita makan, ma fiha, semua yang ada, minal ma'kulatil ladzidah, dari makanan-makanan yang enak-enak. Jadi Suhaib mengajak saudaranya Muhammad, karena bapaknya sudah pergi. Dia bilang sama Muhammad, ayo kita cari tempat makanan, kita buka, kita makan makanan yang enak-enak itu. Fa'abuna la yanzuru ilaina. Fa'abuna, bapak, la yanzuru ilaina, dia tidak akan melihat kita. Bapak tidak akan melihat kita, tidak akan mengetahui kita. Ta'ajabaha Muhammad berkata kepada Suhaib, pada saudarinya, haqiqatan ya ukhti, inna abana la yanzur ilaina. Haqiqatan ya ukhti, saudariku, sebenarnya memang abana la yanzur ilaina. Terlambat. Sedikit. Memang bapak tidak melihat kita. Walakin aba ta'lamin. Tetapi apakah kamu tidak tahu? Kata siapa? Kata Muhammad kepada Suhaib. Tetapi apakah kamu tidak tahu? Annallaha huwal ladzi yanzuru ilaina. Bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita. Bahwa sesungguhnya Allah itu melihat kita, kata Muhammad kepada Suhaib, kepada saudarinya. Fahdari mithla hadzal 'amal al-qabih. Fahdari, maka hindarilah, mithla hadzal 'amal al-qabih, seperti perbuatan jelek ini. Li'annaki law akhadti syai'an bi ghairi ridha abiki. Sesungguhnya kamu law akhadti syai'an, jika kamu
bapakmu, fa inna Allah yaghdhabu 'alaiki wa sawfa yu'aqibuki. Ya, sesungguhnya Allah yaghdhabu 'alaiki, Allah marah kepadamu dan kelak Allah akan menyiksamu, kata Muhammad kepada saudarinya Su'ad. Fakhafat Su'ad takut, wastahat min su'i niyatiha, lalu ia menghindari dari niat jeleknya. Waqalat sahihun kalamuka ya akhi. Lalu Su'ad berkata kepada Muhammad, benar ucapanmu wahai saudaraku. Benar ucapanmu wahai saudaraku. Wa ashkuruka katsiran, dan terima kasih banyak ala hadhihi nasihati thayyibah, atas nasihat baikmu ini. Maka dari kisah ini, seorang anak yang dipercaya adalah seorang anak dimanapun, dalam situasi apapun, ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala apa yang dilakukannya. Jadi tidak ada bagi anak yang soleh, anak yang baik, tidak ada celah baginya untuk berbohong, untuk berdusta kepada orang tua, tak berbohong untuk berbohong kepada bapak ibu. Tidak ada celah baginya untuk berbohong. Kenapa? Karena ia yakin atas segala perbuatannya itu Allah mengetahuinya. Ngomong budal sekolah tadi tiba cambruk, tiba nang warkop, tiba tulen. Bagi anak yang soleh, dia tidak akan melakukan itu karena yakin Allah tahu. Dikei duit menggon bayar SPP, nala dibuat tuku jajan, dibuat nala kelak, dibuat tuku lain-lainnya. Anak yang amin sebagai anak yang dipercaya, anak yang terpercaya, maka ia tidak akan melakukan itu, akan jujur dimanapun berada, akan jujur, akan selalu melakukan sebagaimana yang diperintahkan, akan selalu meninggalkan sebagaimana yang dilarang. Itu anak yang amin. Budal masjid, tidak ikat tekan masjid, mulai-mulai ngomong itu kok masjid. Itu namanya bukan anak yang amin. Contoh sebagaimana yang dicontohkan dari pemeran kisah di bab ini, yaitu Muhammad. Jadi bagaimanapun, dimanapun, sekalipun orang lain tidak tahu, tapi ia yakin bahwa Allah itu Maha Tahu.
Allah Maha Tahu. Tapi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang sekiranya kita melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, karena pada hakikatnya sesuatu yang kita lakukan yang mungkin kita anggap itu merugikan orang lain, hakikatnya adalah merugikan kita sendiri. Al-waladul muti', anak yang taat. Hasan waladul muti', Hasan adalah anak yang taat. Yusalli kulla yawmin as-salawatil khamsah fi awqatiha. Bukti ketaatan Hasan, dia selalu menjalankan sholat kulla yawmin as-salawatil khamsah fi awqatiha. Setiap hari melakukan sholat setiap hari, itu sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sholat 5 waktu tepat waktu. Itu namanya anak yang taat. Insya Allah betul. Ya Mas ya, sholat dengan 5 waktu. Sholat 5 waktu dan sholat pada waktunya. Jadi kalau zuhur sholat pada waktu zuhur, asar sholat pada waktu asar, bukan zuhur sholat pada waktu asar. Atau asar sudah mepet maghrib. Tanyakan kenapa asar atau mepet maghrib? Penghematan Pak berbutuh apalah alik. Jadi kalau bicara sholat, afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha, ay fi awwal waqtiha. Amal yang paling afdal, yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Ay fi awwal waqtiha. Pada waktunya adalah maksud awal waktu. Maka mengurangi tingkat stres daripada kita manusia itu sholat di awal waktu. Karena pastinya kita sebagai orang yang beriman, kita pastinya tetap memikirkan, tetap merasa ada sesuatu ganjelan ketika kita belum sholat. Dia nobat. Betul gak mikir belas? Gak bisa jelas. Sholat gak sholat, turun sholat apa sholat gak mikir loh. Pasti insyaallah kalau kita orang-orang yang beriman kepada Allah, bagaimanapun sibuknya kita, kalau kita belum sholat pasti kayak ada ganjelan, ada yang kurang, ada yang terasa gak enak. Maka hal yang demikian itu
sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang mengarah kepada mikir atau stres, turun sholat. Nah, itu kan kebebanan pikiran. Maka untuk menghindari itu, sholatlah pada awal waktu. Zuhur masuk, langsung sholat. Asar masuk, langsung sholat. Begitu juga seterusnya, langsung sholat. Lebih-lebih sholat berjamaah, Masya Allah. Maka insya Allah jenengan akan merasa enteng. Akan merasa enteng. Ya Allah, sebagai sholat enak, jembar hati, senang hati rasanya. Jadi ada kenikmatan tersendiri ketika kita mampu sholat di awal waktu, lebih-lebih sholat berjamaah. Ada kenikmatan tersendiri. Tapi jadinya aku kok gak tahu rasa ngomong. Ya berarti gak tahu ngomong. Insya Allah kalau sudah melakukan itu akan merasakan. Yang gak tahu merasakan demikian berarti belum pernah melakukan. Maka rasa yang ada pada kita dari setiap amalan-amalan spiritual itu ketika kita sudah melakukannya. Ngomongin sholat tahajud rasa ditenang hati, tentrem, ayam, damai yang lain. Cerita nunggu beliau sing dulu tahu melakoni. Ya gak ngefek. Gak tahu ya, umum masih sholat, umum gak tahu. Ya sholat kan bisa. Jadi semua itu akan dirasakan ketika kita melakukannya. Sama halnya dengan jenengan, guru cerita, nek teh itu enak piye? Ya ngombe baru tahu rasanya teh itu kaya apa enak. Itu masalah rasa. Seorang anak yang taat, dia sholat 5 waktu pada waktunya, wa yuwadhibu 'ala al-huduri fil madrasah, dan dia juga sergap hadir di sekolah. Jadi sergap sekolah ya. Wa 'ala qira'atil Qur'an, dan dia juga aktif membaca Al-Qur'an. Ya, anak yang taat adalah anak yang sekolahnya pintar, artinya sekolahnya aktif, juga selalu membaca Al-Quran. Yang nomor 2 ini kira-kira gimana? Mas Ade? Ya, aktif, masih ngaji kan? Di sini, aktif ya? Tahu Mas? Ya. Salah di sekolah, ngajinya di sekolah. Banyak aktif, harus ngaji sehari sekali. Jadi kalau bisa ditambah ngaji di rumah. Kalau di rumah kayak waktu sudah nggak ada ya. Kalau di rumah itu sibuk terus. Enggak orang tua, enggak anak-anak, semua kalau sudah di rumah itu sibuk. Sibuk dengan apa sih? Masya Allah. Baca Quran itu istiqomahkan. Ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi, syafi'an li ashabi. Membaca Al-Quran itu kelak, bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai tampil sebagai penolong bagi yang membacanya. Tulinan game, HP, nggak ada hadisnya itu. Kelak akan datang di hari kiamat game
menjadi menolong bagi yang bermain pidana. Tapi apa ya? Kok antara mau coba baru dilenting, akhirnya dilenting waktu dia. Ya mas, kenapa itu? Ya Allah, kenapa kalau demikian ya Allah? Padahal sudah tahu ya, yang anak-anak itu dilenting, yang besar ini, yang remaja, apa itu nanti? TikTok ya. Yang dewasa bapak-bapak, oh no, pokoknya sebenarnya HP itu nggak ada yang nggak penting. Dari semua lapisan usia itu penting semua kayaknya HP itu. Bagaimana kita mengubah diri kita dari waktu yang kita pakai atau yang tersita dari waktu kita untuk pada hakikatnya sesuatu yang tidak manfaat kepada kita menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Itu bagaimana? Sebenarnya sih kalau dari HP itu kita tuh bermanfaat apa? Mungkin kalau bagi YouTuber itu ya dari setiap apa yang dia lakukan, yang dia liput dan semuanya itu bermanfaat bagi dia, karena setiap yang dia lakukan itu mengandung fulus gitu ya, ada unsur bagi kita itu apa yang penting? Sejatinya yang penting bagi kita itu komunikasi saja kan. Ya kalau sekarang WhatsApp misalnya ya itu yang penting bagi kita. Tahu kabar siapa anak atau anak WA, atau suami istri WA ya, atau mungkin hubungan kerja sama rekan-rekan kerja kita yang WA, ya itu ya kita yang penting. Selain itu nggak ada yang penting bagi kita sebenarnya. Nggak ada yang penting. Penting Pak ikuti ngaji YouTube. Iya kalau itu aja ya penting ya. Oke, nggak apa-apa itu penting. Ya, kiai-kiai di YouTube misalnya, ya boleh penting. Tapi di lain itu banyak yang dibuat sesuatu yang tidak penting. Maka mulai kita berpikir sekarang bagaimana setiap waktu yang tersita untuk semua itu kita rubah, kita ganti kepada sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Yang paling mudah dan gampang untuk mencari kemanfaatan membaca Al-Quran. Itu kemanfaatan yang paling tampak jelas yang dalam kita. Tapi ya susah ya Pak. Membaca Al-Quran itu 5 menit itu sepuluh rasanya. Kosong sampai. Tapi itu dengan HP ya Allah. Saja nggak merosot Pak. Itu masalahnya. Berarti sesuatu yang kita lakukan dan kita merasa capek di situ, nah itulah yang sebenarnya sesuatu yang bermanfaat. Kita aja kan. Jadi kita tidak ini, kita perhatikan, kita perhatikan segala sesuatu yang mungkin ketika kita melakukan itu merasa capek, merasa berat, maka pada hakikatnya sesuatu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan itu kok kita terus-terusan akan seakan-akan kita kecanduan di situ, maka pada hakikatnya sesuatu itu tidak bermanfaat kepada kita. Coba kita belajar semua. Misalnya malam urusan itu, urusan HP itu yang anak usia 2 tahun itu cekelani HP ini diambil nangis. Nanti gimana ya? Ya Allah, gak bisa dinalar. Jadi kita rubah, apalagi sebentar lagi kita Ramadan. Kita rubah setiap waktu yang kita pakai yang
tersita dari sesuatu yang kurang bermanfaat bagi kita, kita ganti kepada sesuatu yang bermanfaat. Hadisnya sahih, Quran kelak akan tampil sebagai pembela bagi pembacanya, itu sahih hadisnya. Kita percaya pada hadis, percaya Pak, yakin pada hadis, yakin, ngelakoni, ngelakoni ampun Pak. Ya Allah, memang tidak salah ketika kelak orang yang sudah meninggal dia ingin kembali lagi. Yaqulu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan dikembalikan lagi, fasaddaqa wa akun minas sholihin, saya akan berbanyak bersedekah, saya akan berbanyak melakukan amalan-amalan soleh. Nah, itu ratapan itu penyesalan bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Akan menyesal seperti itu. Dan memang kita manusia itu memang seperti itu. Ketika sudah pada saat tidak memungkinkan untuk melakukan sesuatu, baru penyesalan-penyesalan yang tampak pada kita. Sebagaimana disampaikan dulu, ketika kita sudah sakit, tidak bisa ke masjid, baru ia berkata, ya Allah, andaikan saya bisa ke masjid, saya akan ke masjid. Seandainya saya bisa sholat berjamaah, saya akan sholat berjamaah. Baiknya anak yang taat adalah wa mutala'ati durus fil bait, ia akan selalu mempelajari pelajarannya di rumah, belajar di sekolah sampai di rumah dipelajari lagi, atau sebelum dipelajari di sekolah sudah dipelajari dulu di rumah. Itu tip daripada kita kenal Yai Haji Bahaudin Gus Bah, kenal sebagai viral beliau viral. Nah, pernah ditanya oleh salah seorang kiai atas kecerdasan dan kepintarannya Gus Bah seperti itu, bagaimana belajarnya dulu di pondok itu ya opo, sudah itu pintar alim ya. Gus Bah menjawab, salah satu kuncinya adalah sebelum ngaji sudah dipelajari dulu. Jadi sebelum berangkat sekolah, apa pelajarannya nanti yang akan dipelajari di sekolah itu sudah dibaca dulu. Jadi selalu memutolaah, selalu mempelajari pelajarannya. Pulang sekolah yang terangkan tadi dengan gurunya dibuka lagi. Mau berangkat sekolah dibuka lagi pelajaran yang akan dipelajarinya. Itu tipnya menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pintar. Itu bisa nanti ya dilakukan ya. Jadi pulang sekolah tadi pelajaran apa di sekolah, sampai rumah dibuka lagi, dipelajari lagi. Besok, misalnya hari Kamis, besok pelajaran apa besok? Itu pelajarannya bukunya sudah dibaca. Pelajaran itu dibaca, nanti guru menjelaskan, dan itu sudah dibaca. Nah, itu nanti akan berbeda hasilnya. Kalau kita kan tidak seperti itu. Ya sebelumnya sudah tidak dibaca, sampai sekolah guru menerangkan, kita dengarkan, atau mungkin sambil ngantuk tidak dengarkan, sekarang masuk bisa pulang nggak dibuka lagi. Jadi tahu dari mana? Bisa dari mana?
ujian, repot dengan apa? Cari jawaban itu mana? Ya ini enggak kita. Jadi anak yang taat, dia adalah anak yang selalu mempelajari pelajarannya di rumah. Walidzalika yuhibbuhu abuhu wa ummuhu. Maka dari itu anak yang taat yang demikian itu dicintai, disayangi abuhu bapaknya, wa ummuhu ibunya. Insya Allah kalau anak yang demikian itu, insya Allah tidak usah minta samu, bisa disiapkan samu. Kalau sejalu biasanya disamuin 10.000, disergepi koyo sholatnya dijogo, sekolahnya sergap, baca Al-Quran terus, selalu mempelajari pelajarannya. Pasti kalau sejalu biasanya 10.000 pasti ditambah sama wasatidatuhu wa jami'un nas, pastinya juga disukai, disayang guru-gurunya, itu juga orang-orang sama sayang, sama senang. Wa min 'adatihi, dari kebiasaan anak yang taat itu adalah idza arada an-naum, apabila hendak tidur, ayadzurullaha, zikir kepada Allah. Ingat Allah, hendak tidur pun masih ingat Allah. Minimal membaca doa mau tidur. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya bismika. Baca, kalau orang tua kita dulu ngajarin baca ayat kursi, baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Jangan sampai kita tidur karena ketiduran, saking capeknya memilih HP, tulisan HP. Atau ketiduran di depan televisi. Kapan berdoanya? Mau tidurnya di bawah HP atau televisi. Jadi itu mau tidur baca doa sebagai bentuk zikir kepada Allah. Wa yashkurahu ala an hafidhahu tula yaumihi, dan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah, atas perlindungan Allah, atas penjagaan Allah dalam kehidupan sehari ini. Minal bala'i wal adha, dari mara bahaya, dari bala, dari musibah. Allah telah memberikan keselamatan, kita syukuri. Alhamdulillah, dalam sehari ini kita diberi sehat, diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kelancaran. Kita syukur sebelum tidur. Alhamdulillah ya Allah. Supaya guru Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amru, kemudian berdoa dengan Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amru. Wa idza qama min nawmihi yashkurullah ala ni'amihi ala ni'matin nawm. Setelah bangun tidur pun bersyukur, alhamdulillah masih bisa diberi nikmat tidur. Karena tidur itu nikmat. Ada teman saya, dia menghabiskan uang sampai jutaan gara-gara nggak bisa tidur. Tidur dia disuruh juga. Tapi untuk saya jadi tidur, karena tidur itu nikmat, sering-sering tidur sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Tidur terus ya kan juga
Kita sesuai porsinya lah. Tidur, waktunya tidur, ya tidur, istirahat. Kita syukuri itu, kita masih bisa tidur ini tidur. Ini katanya Gus Baha, tidur atau istirahat, bahkan campur kopi gitu. Itu disyukuri. Katanya Gus Baha, kenapa? Karena dengan itu kita bisa an-nahyu 'anil munkar. Kita bisa mencegah daripada kemungkaran. Dengan tidur berarti dia tidak sempat melakukan maksiat. Dengan tidur dia tidak melakukan dosa. Dan tidur, syukur itu nikmat. Setelah kamu tidur, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Wa yaqulu, berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini doanya. Hafal sebaiknya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketahuan Pak, cukup alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih bangun maneh, diberi kesempatan murid maneh. Karena tidur itu kal mayyit, tidur itu kayak meninggal, kayak mati. Jadi ketika kita dibangunkan kembali oleh Allah dari tidur kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bangun tidur, kita bersyukur alhamdulillah, langsung bangun, langsung ke kamar mandi, ambil wudu, mandi, ambil wudu, ya terus sholatlah walaupun 2 rakaat, sholatlah malam walaupun 2 rakaat. Pokoknya masih tarhib itu boleh, pokoknya belum ada syukur, sholatlah 2 rakaat, akhiri dengan 1 rakaat, witir. Gak nututi semua, sholatlah 1 rakaat witir. Ya, sholat di mana? Di rumah. Setelah itu baru berangkat ke masjid, sholatlah bangun tidur. Kayak sholat tahajud, sholat malam, atau akhirnya 1 rakaat, atau mungkin 1 rakaat saja karena waktunya gak nututi, 1 rakaat saja menutup sholat witir 1 rakaat. Lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cukup sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, pada malam hari ini. Semoga kita semua, anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang amin, anak-anak yang selalu terpercaya dan bisa dipercaya, anak-anak yang selalu menjalankan perintah Allah, anak-anak yang selalu menjauhi larangan Allah, anak-anak yang selalu sadar bahwa segala aktivitasnya senantiasa terpantau oleh pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang selalu menjaga sholatnya, selalu menjaga sekolahnya, aktif sekolahnya, selalu membaca Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran, dan selalu mutola'ah atau mempelajari pelajaran-pelajarannya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar dan soleh, pintar dan soleh. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ada mas? Ada yang sampai? Banyak. Oke, sebentar lagi insya Allah 1 kali lagi atau 2 kali lagi pertemuan kita untuk kegiatan rutin kita ini sebelum kita libur pada bulan
Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dimampukan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah pada bulan Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilaha illa anta ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'. أقول لك بنعمتك علي وعقوبة لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. اللهم يا الله اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا خصوصا هذه الجماعة من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وأولادا صالحين. اللهم إنا استودعناك ما علمتنا واردده عند حاجاتنا إليه يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.